Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat dan seluruh masyarakat yang hari ini dalam keadaan bahagia, sejahtera. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita termasuk pengikutnya yang beriman, mengikuti ajaran dan risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah satu bulan yang disepakati oleh para ulama sebagai sayyidus syuhur, induk dan kumpulan dari sekian banyak kebaikan yang ada dalam satu tahun. Di samping itu, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Dia adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di samping itu juga Ramadan disebut dengan Syahrus Siyam, disebut dengan bulan diwajibkannya puasa. Dan kewajiban ini dilaksanakan kepada seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak kelebihan dan keutamaan bulan Ramadan ini, seharusnya menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk sama-sama berfastabiqul khairat, menjemput keberkahan, menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bulan yang mulia ini banyak hal yang ingin dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri seorang muslim. Baik perubahan itu pada sisi sikap yang selama ini bagian daripada sifat yang melekat dalam diri dan itu kontraproduktif dengan nilai-nilai keislaman, ataupun kebiasaan-kebiasaan tradisi kita yang selama ini kita anggap bukan bagian daripada kesalahan, tapi terkadang kita berbangga dengan kesalahan-kesalahan itu. Di antara ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan, satu-satunya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengarahkan kepada kita sekalian bagaimana puasa Ramadan itu membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan pribadi yang lebih berkualitas. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kalian, biar kalian bertakwa. Ayat ini ketika kita kaji dan kita cari dari sisi mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkeinginan ingin merubah status kemanusiaan kita ke arah yang lebih kualitas, maka penggalan setiap kata, kalimat, bahkan huruf yang ada dalam ayat ini sangat menginspirasi untuk sebuah perubahan itu. Kewajiban puasa bukanlah sebuah kewajiban yang diwajibkan kepada semua manusia, tapi kewajiban puasa adalah kewajiban yang wajib dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada orang-orang beriman, sehingga mereka dipanggil dengan keimanan itu, bukan dipanggil dengan status sosial mereka, dipanggil oleh Allah dengan potensi-potensi spiritual yang ada dalam diri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, karena memang kewajiban puasa bukan kepada semua agama ini.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan ini kepada orang-orang yang hanya berstatus sebagai muslim saja. Tapi Allah ingin mengajak berpikir bahwa kewajiban puasa ini hanya kepada orang-orang yang beriman. Setiap orang beriman pasti dia orang muslim. Tapi tidak setiap muslim dia adalah orang beriman. Karena bisa saja keislaman kita adalah KTP, sementara keimanan kita tidak ada satupun melekat dalam diri ini. Makna yang kedua dari panggilan ya ayyuhalladzina amanu, Allah sangat tahu bahwa orang yang mampu melaksanakan puasa adalah orang-orang yang beriman saja. Jika dia mampu laksanakan sampai 1 bulan penuh, maka dia sesungguhnya orang yang beriman. Sesungguhnya. Dan orang yang beriman benar-benar keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia gagal untuk melaksanakan ibadah ini, hanya 1 pekan, hanya 2 pekan, maka berarti keimanannya perlu dievaluasi kembali. Al-imanu yahtaju ilal imanil jadid. Imannya masih butuh keimanan yang baru. Nah, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin merubah bagaimana status keimanan kita yang primitif, status keimanan kita yang relatif, yang kadang yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'a wa yanqus bil ma'siyati wa yanqusu bil ma'siyati. Kadang dia bertambah, kadang dia berkurang, kadang kita semangat dan kadang kita lemah. Allah ingin sempurnakan kelemahan iman itu dengan 1 kewajiban, disebut dengan kewajiban puasa. Kajian linguistik dari kajian bahasa Arab pada ayat-ayat Siyam ini menarik. Orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata kerja mengindikasikan bahwa keimanan mereka itu adalah keimanan yang lemah. Keimanan mereka adalah keimanan yang stabil. Keimanan saya, keimanan Anda, dan keimanan mereka. Semua harus diakui bahwa iman kita tidak seperti imannya para nabi dan rasul. Iman kita tidak seperti imannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat yang bersamaan kita harus mengakui itulah keterbatasan kita. Tapi apakah kemudian keterbatasan keimanan ini hanya dibiarkan begitu saja? Ataukah kita ingin sempurnakan? Jika keinginan menyempurnakan itu tidak datang dari diri kita sendiri, maka sesungguhnya Allah berkeinginan untuk merubah status kita atau status keimanan kita itu. Maka datanglah sebuah syariat yang disebut saum, yang disebut siyam, untuk merubah status keimanan kita biar maksimal, yang pada ujungnya menjadi la'allakum tattaqun. Yang kedua, para pemirsa yang sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas keimanan seperti apa yang mampu merubah keimanan kita yang masih relatif, keimanan kita yang masih di bawah rata-rata ini menjadi sebuah keimanan yang dibalut dengan pakaian ketakwaan. Walibasut taqwa dzalika khair. Keimanan apa yang mampu merubah status amanu kita menjadi al-muttaqin atau al-muttaqun, sebagaimana tujuan daripada puasa ini. Maka para ulama memberikan spirit kepada kita sekalian, iman yang mampu merubah status kemanusiaan kita, mampu merubah status karakter negatif kita, mampu merubah pola kehidupan kita dari status keimanan orang awam menjadi orang yang bertakwa, adalah status puasa kita yang tidak sekedar menahan satu atau salah satu yang membatalkan atau yang mengurangi puasa, tapi keimanan dan puasa yang dimaksud adalah puasa yang menahan semua yang membatalkan, bahkan semua yang mengurangi pahala puasa. Oleh para ulama membedakan kata puasa dengan makna saum dan kata puasa dengan makna siyam. Jika saum itu hanya menunjukkan bahwa kita menahan salah satu yang membatalkan, tapi tidak mampu menahan, mengekang dari semua yang membatalkan.
Bisa saja ada orang yang bisa menahan haus, bisa menahan laparnya, tapi tidak mampu menahan lisannya dari kata bohong, dari kata fitnah, atau kata-kata yang lainnya yang bisa saja membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Bisa saja ada orang yang bisa menahan lisannya dari kata ghibah, fitnah, dan seterusnya, tapi terbuka untuknya bisa melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Makan dengan sembunyi-sembunyi, minum dengan sembunyi-sembunyi, bahkan mencari waktu di saat manusia tidak melihatnya, dengan secara sengaja dia membatalkannya. Model puasa seperti ini bukan puasa syar'i. Model puasa seperti ini bukan puasa yang diharapkan dalam Islam, karena pasti tidak akan membentuk kepribadian yang spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membentuk pribadi kita, keimanan kita yang maksimal, tidak dengan konsep saum, menahan salah satu, tapi dengan konsep siam, menahan semuanya. Bukankah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyebutkan kata siam, bukan menyebutkan kata saum? Kutiba alaikumus siam, bukan kutiba alaikumus saum. Berikutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, biar kita menjadi bertakwa. Biar kita menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam 1 bulan kita digembleng dengan amalan ibadah, tidak hanya dengan puasa. Puasa diantaranya. Jika puasa saja mampu membentuk ketakwaan kita, itu sudah sangat luar biasa. Tapi ketika kita menjemput ketakwaan itu dengan ragam amaliyah ibadah di dalamnya, di sana ada sholat yang diwajibkan oleh Allah, ada amalan yang sifatnya sunnah, ada bacaan Al-Quran, ada buka puasa bersama, ada sahur, yang semua itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membentuk ketakwaan seseorang. Maka berarti kita berada bukan pada titik ketakwaan, tapi kita berada pada puncak ketakwaan itu sendiri. Generasi Ramadan dan alumni Ramadan adalah orang-orang yang mampu membawa nilai ketakwaannya, bukan pada saat dia lagi beribadah di bulan Ramadan, tapi pada saat dia menjadi alumni terbaik Ramadan ini. Ekonominya menjadi ekonomi yang berbasis ketakwaan. Pola kehidupan setiap hari menjadi pola kehidupan yang berbasis ketakwaan. Pemikiran dan wawasan budaya dan politiknya adalah wawasan budaya yang berbasis ketakwaan. Pola kehidupan dan rutinitasnya adalah pola kehidupan yang berbasis ketakwaan. Dan semua itu lahir dari ketakwaan dan latihan ketakwaan ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, status amanu kita di bulan Ramadan ini dirubah oleh Allah menjadi la'allakum tattaqun. Yang kedua, kita pun berharap insya Allah status saum kita yang terkadang hanya menahan satu dari yang membatalkan, dirubah oleh Allah menjadi puasa syar'i, as-siyamus syar'i, yaitu mampu mengekang semua yang membatalkan puasa kita dan semua yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Dan kita berharap insya Allah dengan pendidikan Ramadan terbentuklah pribadi kita yang rabbaniyin, terbentuklah pribadi kita yang bertanggung jawab, yang memberikan efek kepada pribadi kita, pada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa dan agama kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.